Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya John Samasir dari Bali 3 dengan NIM 11 S 1. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah saya kerjakan. Jadi pada studi kasus ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi untuk membuat to-do list, di mana to-do listnya ini dia bisa menambah, mengubah, mencari, mengurutkan, dan menghapus to-do list yang kita masukkan to-do listnya. Jadi langsung saja ke kodenya. Jadi di kodenya ini pertama ada importnya. Jadi importnya itu ada util array, komparator, sama scanner. Array ini dia digunakan untuk sorting dan mengisi array. Komparator dia digunakan untuk membandingkan string saat sorting, dan scannernya digunakan untuk membaca input dari konsol. Terus ada main classnya, yaitu yang bernama up. Jadi di main class ini, class utamanya ada array statis yang bernama model, dimana ini dia berukuran awalnya itu 10, yang berguna untuk menyimpan tugas sebagai string. Terus dia objek statis. Terus pada model ini juga ada objek statis scanner untuk input, dan pada app ini dia merupakan fungsi main, dimana fungsi main itu dia adalah entry point yang dapat memanggil ini tadi ya. Jadi pada main class ini ada fungsi main, dimana fungsi main ini dia dapat memanggil display test list view untuk memulai loop baru. Nah, terus ada logiknya. Ada logik utamanya. Jadi logik pertama itu ada display task. Jadi jadi display task ini dia berfungsi untuk menampilkan daftar to-do list. Terus dia nanti akan menglooping model, dimana dia akan dimana pada loopingannya itu dia akan mencetak nomor dengan tugasnya jika ada atau tidak ada. Di sini kita lihat di sini ada looping. Jadi dia mulainya dari variabel i sama dengan 0 sampai i-nya itu kurang dari model yang tadi. Ini tadi dia akan mencetak nomor ditambah tugas to-do-nya jika tidak ada. Tapi kalau misalnya dia kosong, dia akan menampilkan pesan belum ada data to-do yang tersedia. Terus ada fungsi add task. Jadi add task ini dia berfungsi untuk menambah to-do list baru. Jadi cara kerjanya itu dia akan mencari terus cara kerja itu dia akan mencari slot null pertama. Kalau misalnya arraynya penuh, ini tadi is full. Kalau misalnya arraynya penuh, berarti dia akan di-resize arraynya itu dia akan di-resize menjadi 2 kali ukuran, dan dia akan di-resize menjadi 2 kali ukuran awalnya. Terus nanti dia akan di-copy ke array baru. Itu tadi. Dia akan jadi arraynya akan jadi 2 kali dari ukurannya. Terus ini juga akan diisi slot
dia juga akan diisi set null dengan to do. Jika setelah resize, gunakan loop kedua untuk isi untuk isi terus ada logic test. Jadi ini dia berguna untuk menghapus tugas berdasarkan posisi, menghapus to-do listnya berdasarkan posisinya. Jadi posisinya itu inilah posisinya, position min 1. Berarti dia min 1 min 1 base. Terus cara kerja nanti kalau posisinya itu dikurang min 1 itu kurang dari sama dengan panjang array, atau slotnya itu dia 0 begini, maka dia akan mereturn false. Tapi kalau misalnya dia valid tapi kalau misalnya dia valid dan model posisinya itu dia sama dengan 0, maka dia akan return true. Terus ada juga logic utas. Jadi utas ini berfungsi untuk mengubah to-do listnya pada posisi tertentu. Jadi utas ini pertama-tama akan dicek dulu kalau posisinya itu dia invalid. Kalau posisinya itu dia invalid atau misalnya seperti ini, posisi kurang 1 itu lebih besar sama dengan modelnya, dan posisinya itu dia kurang dari sama dengan 0, maka dia akan return false. Itu sama juga dengan yang atas tadi. Kalau misalnya itu sama juga dengan yang di atas tadi. Kalau misalnya model position min 1 sama dengan 0-nya itu dia juga return false. Tapi kalau misalnya kalau valid dia nanti nggak yang 2 di atas ini, jadi dia akan mengganti model position min 1 dengan to do, dan dia akan return true. Terus ada s-task. Jadi s-task ini dia berfungsi untuk mencari tugas yang cocok dengan keyword yang dimasukkan. Jadi pertama-tama di sini ada looping. Jadi pada looping di sini dia akan dimulai dari i-nya itu sama dengan 0 sampai i-nya itu dia pulang dari model length. Terus ada juga persyaratannya. Jadi secara umum ya di fungsi ini dia kan looping array-nya, terus dia akan cetak nomor ditambah tugas kalau misalnya dia ada cocok dengan di listnya. Tapi kalau misalnya dia nggak ketemu, dia akan menampilkan tidak ada data to do yang ditemukan. Terus nanti kalau misalnya ketemu, ada nanti dia output itu hasil pencarian untuk plus keyword tadi yang kita masukkan. Terus ada logic sort test. Jadi SRT ini dia berfungsi untuk mengurutkan to do listnya. Jadi mengurutkan cara kerjanya sort SRT test ini dia ada ascending, bisa ascending dan descending. Jadi pertama-tama array ini dia akan difilter dulu nih pakai stream API ini stream ini. Terus dia akan sort them dengan komparator natural order atau reverse order. Ini kalau misalnya ascending dia pakai natural order ya, karena kan ascending itu kan ke atas kan, jadi natural yang biasa ke atas natural. Sementara
Kalau biasa dia descending, dia pakai reverse order. Jadi dari atas ke bawah. Nah, terus nanti dia akan mereset model jadi nol semua dia. Terus nanti diisi ulang dengan eh, dengan eh, temp temp ini tadi, temp urut. Nah, jadi ini ada view-nya untuk tampilan display UI-nya, layar utamanya lah nanti. Jadi eh, jadi di sini kan ada loop kan, while true. Jadi kalau while true ini berarti dia programnya dijalankan dulu baru dicek. Nah, di sini kan while true kan, berarti ini selalu true dia. Berarti setiap kita menjalankan programnya, eh, ini semua yang menu tambah ubah cari, eh, ini semua berarti selalu ditampilkan ketika kita menjalankan programnya. Ini semua selalu ditampilkan ketika kita menjalankan programnya. Jadi setiap kita menjalankan programnya ini langsung ditampilkan. Jadi setiap kita menjalankan programnya ada menu tambah ubah cari, urutan hapus keluar, dan seterusnya. Nah, terus di sini ada switch case. Jadi switch case yang di sini switch case yang berguna untuk mengarahkan inputan kita ke objeknya tadi. Jadi kan kalau bisa kita tekan tambah, ditambahkan case. Misalnya kita tekan 1, berarti kita akan men-trigger objek objek yang ini. Begitu juga kayak kalau misalnya kita tekan 2, kita akan men-trigger objek yang ini, dan seterusnya. Dan ini kalau dan default case-nya itu dia pilihan tidak mengerti. Jadi selain ini, kalau misalnya kita menginput misalnya kayak angka 10, angka 100, berarti dia akan menjawab pilihan tidak dimengerti. Terus setelah melakukan aksinya itu nanti akan di print baris kosong untuk memisahkan yang lama ini dengan yang baru. Oke, terus ini ada juga nah ini objek this atas v. Jadi ini dia ini untuk kayak kalau misalnya kita tekan X kan, nanti dia akan memprompt to do, terus X jika batal, terus jika X batalkan. Nanti kalau misalnya kita input X, berarti nanti dia akan keluarnya itu, outputnya itu tidak akan dibatalkan. Kalau misalnya kita menginput yang lain selain X, berarti kita akan memanggil attach to do. Di sini juga fungsi display test view. Jadi ini fungsinya ini untuk untuk menampilkan nomor yang dihapus. Jadi nanti kalau misalnya ya nomor yang dihapus inilah SEO batal. Jadi dia akan menampilkan ini SEO batal. Terus kalau misalnya kita input X, berarti tidak akan kita membatalkan. Tapi kalau misalnya kita kan kita nggak input X, terus kita menginput to-do listnya, berarti dia tindakannya itu berhasil, sukses. Tapi kalau misalnya dia sukses, dan akan memprint, gak akan menghapus to-do list, tambah nomornya. Terus ada display IO test view. Jadi ini untuk ini kayak settingan sama lah kayak di atas. Ini kayak tampilannya pada saat kita membuat to-do list. Dan kalau misalnya kita menginput X, nanti dia akan mengeluarkan tidak akan dibatalkan. Tapi kalau berhasil nanti nanti dia akan menampilkan
menampilkan to-do list yang diubah. Misalnya kayak mengubah nama kan, berarti nama yang baru itu nanti ditampilkan. Dan kalau misalnya dia gagal, nanti ini gagal mengubah to-do list. Terus ini ada display task view. Jadi display task view ini dia adalah kayak sama kayak di atas, tapi ini kayak untuk mencari kata kuncinya, mencari to-do listnya. Terus kalau misalnya kita masukkan X nanti batal dan akan mengeluarkan tidak akan dibatalkan. Terus kalau misalnya dia berhasil, dia akan mengeluarkan kalau misalnya dia berhasil, dia akan memanggil fungsi stest tadi, stestnya. Jadi dia akan mengeluarkan sesuai dengan fungsi stest tadi yang ini. Terus ini ada fungsi display SRT task view. Jadi ini kalau yang display SRT task view ini dia misalnya kalau kita masukkan lah kan, jadi kita pilih lah dia mau naik atau turun. Jadi kalau misalnya kita ketik ascend, jadi dia akan naik, tapi kalau descend dia akan menurun. Terus kalau misalnya kita tekan X, nanti dia akan mengeluarkan output tidak akan dibatalkan. Ya, kalau dia misalnya ascendnya itu bisa kita input ascend kan, terus dia berhasil, nanti dia akan mengeluarkan outputnya to-do list berhasil diurutkan. Begitu yang descend, nanti dia akan mengeluarkan to-do list berhasil diurutkan. Terus kalau misalnya kita masukkan yang lain selain ascend atau descend, nanti ini mengeluarkan kode urutan jadi ke 0. Terus ini ada fungsi lain terakhir untuk mengambil inputannya. Jadi ini scannernya untuk mengambil inputan dari user. Jadi kalau bisa kita runkannya. Nah, kan misalnya kita mau pilih urutkan pilih 4, berarti ASC ini kan belum ada tulis yang tersedia. Tulis berhasil diurutkan, dia berhasil diurutkan, tapi kan kenapa di sini belum ada apa-apa? Karena kan kita belum masukkan apa-apa. Misalnya kita bikin tambahan, misalnya kita bikin ikan, nah ini kan jadi ada satu kan ikan, terus kayak bakso, saya kita mau bakso tambahkan, terus namanya bakso, ini jadi 2 kan bakso. Terus misalnya kok baru kita urutkan USC, nah ini kan dia diurutkan berdasarkan pengejaannya. Karena kan ini kenapa bakso duluan daripada I? Ini kan B itu kan di alfabet lebih duluan daripada I kan. Jadi di yang nomor 1 itu bakso, terus yang ikan dia diurutkannya berdasarkan huruf belakangnya ini. Jadi kalau misalnya kita tekan, tapi kalau misalnya kita mau hapus, saya mau dimakan. Nah kalau misalnya kita tekan X, jadi nggak jadi kan dia. Terus kalau misalnya kita tekan X lagi, programnya berhenti. Jadi kira-kira sekian penjelasan saya tentang studi kasus ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.